Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Babe sekarang berada di Pesantren Persatuan Islam Jalan Pajagalan Kota Bandung untuk mengikuti ceramah Bapak Anies Baswedan yang akan disampaikan dengan judul motivasi untuk santri, inspirasi untuk negeri. Mari kita ikuti ceramah Bapak Haji Anies Baswedan. Terima kasih. Hadirin dan hadirat sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memaparkan kesehatan untuk kita semua. Lalu selanjutnya yang tadi sudah diinformasikan oleh Ustadz Ade, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pesantren 1 Bandung ini baru saja kemarin Bapak mendapatkan wakaf lampu, dan sebagai tasyakur binikmat semoga Bapak Haji Anies Baswedan berkenan untuk menyalakan lampu perdana pertama kali oleh Bapak Profesor Haji Anies Baswedan. Silakan Bapak. Nanti jika Pak Anies sudah menyalakan lampu, para hadirin dan hadirat langsung mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar. Siap semuanya? Siap. Mangga Bapak punten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya kita langsung saja ke acara inti. Kita akan dengarkan Bapak Profesor Haji Anies Rashid akan memaparkan motivasi untuk santri, inspirasi untuk negeri. Selamat mendengarkan. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati pimpinan Ustadz Ade Saiful Aziz dan seluruh jajaran pimpinan Persatuan Islam Bandung. Hadir di sini kalau boleh saya sebut beberapa: Ustadz Ahmad Hidayat, Ustadz Saifuddin Effendi, Ustadz Dadang Hamdan Fuad, para asatizah, dan seluruh jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah. Sungguh sebuah kebahagiaan Ustadz Ade pada pagi hari ini bisa bersujud di sebuah masjid yang penuh dengan sejarah. Insya Allah sujud ini mengawali sebuah babak baru dalam perjuangan kita. Saya merasa bersyukur ditakdirkan pagi ini untuk bisa bersama-sama berada di sini. Ini adalah sebuah tempat yang dalam catatan perjuangan umat Islam dicatat dengan tinta emas. Insya Allah semua yang sedang belajar di sini nantinya akan bisa meneruskan gelombang perjuangan itu nantinya. Dan kami niatnya adalah ingin silaturahmi, lihat dengan adik-adik juga semua di sini. Tapi dapat tugas untuk bicara rupanya sini. Jadi sekaligus dan dapat tugas tambahan menyalakan lampu. Alhamdulillah lampunya menyala terang. Insya Allah terangnya ini menggambarkan
tempat ini sebagai tempat yang memancarkan cahaya bagi umat Islam semua. Para ustadz, para asatidz yang saya hormati, dan juga adik-adik para santri. Tadi saya duduk di sini di sebelah Pak Haji Tatang yang beliau bercerita bahwa dalam keseharian sering mengirimkan doa. Saya ingin sampaikan kepada semua rasa terima kasih. Sebagaimana saya sampaikan pada terima kasih pada Haji Tatang. Kami bertugas di Jakarta 5 tahun sudah selesai. Dan tugas di Jakarta itu penuh dengan tantangan. Banyak hal yang mungkin tidak terungkap di dalam percakapan media atas tantangan-tantangan yang dihadapi. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa semua masalah yang kami harus lewati, saya berkali-kali sampaikan, sering dalam situasi di mana kami merasa kebuntuan, sering di mana muncul situasi tidak ada jalan keluar. Tapi kemudian Allah bukakan jalan keluar lewat jalur-jalur yang tidak terduga sebelumnya. Ini adalah doa dari begitu banyak orang yang dikirimkan tanpa pernah kita tahu, yang dikirimkan dalam sunyi senyapnya sepertiga malam, yang kemudian Allah jawab, diijabah, dan kami yang di Jakarta merasakan betapa satu persatu banyak hal yang tidak mungkin kami ceritakan dalam mikrofon seperti ini, tapi nanti pada waktunya akan bisa menjadi bahan untuk kita semua mengambil hikmah. Karena itulah kami ingin sampaikan terima kasih, dan masyarakat di Jawa Barat khususnya di Bandung memiliki kontribusi yang luar biasa atas apa yang terjadi di ibu kota beberapa tahun belakangan ini. Karena itulah kami hadir untuk bisa bersilaturahmi, menyampaikan rasa terima kasih, bersyukur, sekaligus juga menyampaikan kepada semua, khususnya buat adik-adik ini, bahwa perjalanan ke depan bagi umat Islam ini luar biasa besar tantangannya. Besar itu bukan berat. Kalau berat ringan itu perasaan. Dan masa belajar ini buat adik-adik yang masih belajar ini, titip pesannya buat adik-adik ini, bukan buat bapak-bapak yang di sini. Buat adik-adik kalau belajar, masa mondok, masa pendidikan itu masa yang berat dijalani, enak diceritakan. Kalau pas dijalaninya mungkin terasa berat. Nanti kalau udah selesai menceritakannya nikmat sekali. Jadi kalau dengar cerita dari para senior, masa belajar dulu enak, sebenarnya mereka juga dulu berat. Dulu berat juga. Cuman kalau udah lulus nyeritainnya enak gitu. Pas ngejalanin berat. Nah, benar di semuanya bekal yang sudah ada di dalam proses pendidikan di Persatuan Islam ini itu diteruskan, dipegang. Pondasinya sudah terbukti berpuluh tahun, berdekade. Tapi ke depan saya ingin pada adik-adik semua untuk menambahkan beberapa hal yang kita harus sama-sama perkuat. Kemampuan untuk berpikir kritis itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kritis ini nantinya akan bisa mendorong pada kemampuan untuk berpikir kreatif. Muncul kemampuan berpikir kreatif. Tapi kalau tidak dimulai dengan kritis, sulit untuk bisa kreatif. Banyak dari kita yang belajar, ini adik-adik semua juga kita belajar, itu mengejar nilai. Mengejar nilai itu baik, tapi ingat bahwa di kemudian hari yang ditanya bukan nilainya. Yang kemudian ditanya adalah kemampuan apa yang tumbuh di balik nilai itu. Jadi buat adik-adik semua, perbanyak bacaan. Sekarang eranya pada punya HP.
pada punya gadget, gadget gawai. Tapi tidak selamanya gawai itu dipakai untuk masa depan. Kadang-kadang gawainya dipakai untuk masa lalu. Kenapa masa lalu? Karena alat yang bisa menyambungkan kita dengan masa depan malah dipakai untuk menyambungkan kita dengan masa lalu. Alatnya canggih, nyambungnya sama siapa? Teman SD, SMP, SMA. Nah, buat kita yang umurnya barangkali sudah 50-an ke atas, yaitu nggak apa-apa nyambung sama teman lama. Tapi bagi yang muda-muda, jangan. Kalau yang muda-muda nyambungnya ke masa depan. Masa depan. Bagaimana misalnya Anda belajar suka pada bidang jurnalisme, tersambunglah dengan jurnalis-jurnalis terhebat Indonesia. Tersambunglah dengan jurnalis-jurnalis terhebat dunia. Kalau Anda memiliki minat di bidang A, cari siapa orang-orang hebat di dunia di bidang A, sambungkan itu. Lokasi belajarnya boleh di Bandung, tapi jaringannya terbangun global. Ini dari alat yang kita pegang. Jadi kemampuan untuk bisa memiliki jangkauan luas harus dimiliki generasi baru kita. Sehingga persis besok ke depan, adik-adik ini semua jangan membayangkan sebagai seorang umat Islam di Bandung, umat Islam di Indonesia, tapi jadilah umat Islam di wawasan global. Wilayah kiprahnya global. Mulainya di mana? Boleh di Bandung mulainya, tapi wilayahnya global. Adik-adik jangan wilayahnya Indonesia saja. Dan kita ingin sekali bentangan umat Islam di dunia itu dari barat Maghribi sampai paling timur Merauke, itu kira-kira dari Maghribi sampai Merauke. Dan kalau kita lihat di mana potensi kebangkitannya justru dari kawasan timur dari bentangan itu. Kita berada di kawasan paling timur dari bentangan itu. Kalau kita sudah berinteraksi dengan dunia global, maka kita akan menyaksikan betapa potensi kebangkitan dari Indonesia itu amat besar. Insya Allah adik-adik ini nanti menjadi yang terdepan. Dan kita tidak mungkin mengubah apa yang kita kerjakan sendirian, bersama-sama. Kami berharap nanti ini semua harus dimulai dari ya gurunya juga. Tidak bisa muridnya saja. Kalau kita pengen muridnya itu baca, gurunya harus baca. Kalau pengen muridnya berpikir kritis, gurunya harus berpikir kritis. Kalau pengen muridnya kreatif, gurunya harus kreatif. Itu dimulai dari guru. Jadi mudah-mudahan dorongan untuk adik-adik ini juga ada dorongan untuk kita sebagai orang tua dan pendidik. Apalagi kalau kita ingat pendidikan pertama dan terutama datangnya dari orang tua. Pertama dan utama. Nah, seringkali kita yang di pendidikan ini memperhatikan siswanya tapi tidak memperhatikan orang tuanya. Jadi mudah-mudahan salah satu hal yang perlu dijangkau adalah orang tua, sehingga searah, setujuan, dan bekal yang diberikan sama. Tantangan ini adalah tantangan kita semua. Insya Allah nanti kita diberikan kemudahan untuk menjalaninya. Izinkan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan pada semua, kita akan harus menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Perubahan-perubahan ini tidak bisa dikerjakan sendirian, harus dikerjakan bersama-sama. Kita ingin nasib kita lebih baik, kita ingin pendidikan kita lebih baik, kita ingin bangsa kita lebih baik, tapi ikhtiar itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Saya mengajak kepada semua, mari kita menjadi bagian yang mengikhtiarkan. Dari mulai yang mengirimkan doa, sampai mengirimkan karya, sampai dengan yang senyatanya melakukannya. Jadi dengan begitu kita bisa dorong sama-sama. Dan kita tahu tidak mungkin nasib kita ini berubah kalau kita sendiri tidak mengikhtiarkan. Tidak mungkin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini semua yang kita hafal
tapi kita harus wujudkan dalam kebersamaan kita. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua yang sekarang sedang belajar, ingat-ingat ke depan tantangannya bukan hanya menjadi warga Bandung, warga Indonesia, tapi juga warga global. Bekali dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif. Kalau pondasinya udah dapet di Persis ini, pondasinya udah ada, iman, Islam, akhlak udah dipegang semua di situ. Itu dijaga, tidak usah diubah. Tapi pondasi ini tumbuhnya, berikan ruang yang tumbuh sehingga tidak hanya berkiprah di sini, tapi berkiprah di tingkat global. Dan untuk Indonesia kita, insya Allah kita sama-sama ikhtiarkan perubahan, tidak bisa sendirian. Insya Allah di kota perjuangan ini semangat itu akan membesar, insya Allah. Dan untuk Persis mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk selalu membuat terobosan. Persoalan utama dari sebuah organisasi yang berusia tua adalah sering membicarakan masa lalunya, padahal yang harus lebih sering dibicarakan itu masa depannya. Persis ini sudah tua atau masih muda? Persis ini masih sudah tua atau masih muda? Kalau pakai hitungan tahun manusia ini tua, karena pakai hitungan tahun manusia. Tapi kalau pakai hitungan tahun sebuah badan pergerakan, maka ini usianya masih muda, masih muda. Al-Azhar itu usianya 1000 tahun lebih. Al-Azhar 1000 tahun lebih sebagai badan, tapi sebagai kalau manusia ditanya, ya tua sekali. Tapi 1000 tahun. Jadi kalau sekarang perjalanannya itu hitungan tahunnya berapa kali tahun persisnya sekarang? 90-an. Hampir 100. 99 sampai 100. Hitungan tangan manusia, hitungan badan manusia itu panjang. Tapi kita lihat ke depan. Jadi saya sering kalau diskusi dengan teman-teman di organisasi yang sudah usia panjang, lihat kalendernya. Kalau kalendernya fotonya yang kemarin, terus berarti ini masa lalunya. Kalau kalendernya gambarnya masa depan, berarti ini punya masa depan yang dipikirkan. Kalender itu menggambarkan mana yang jadi fokus. Orang dikatakan, saya sebut tua atau muda, Pak, bukan hitungan tahun umur, Pak. Tapi kalau begini, Pak, kalau yang disayang diceritakan oleh dirinya masa lalunya, maka dia sesungguhnya sudah tua. Walaupun umurnya masih 30-an, 40-an, tapi kalau masa lalunya terus. Tapi ada orang yang sampai usia 80-an yang dibicarakan tentang masa depan, sesungguhnya dia masih muda. Persis jadilah terus organisasi yang muda. Karena yang ditengok adalah masa depan, masa depan. Umat Islam sering berhasil dan gagal bukan karena mampu atau tidak mampu. Seringkali gagal karena tidak mengantisipasi masa depan, tidak membaca perubahan, sehingga tertinggal. Bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi tidak membaca masa depan. Baca masa depan ini penting sekali. Dan lembaga pendidikan lihat ke depan, karena anak-anak ini adalah wajah masa depan umat Islam. Ini wajah masa depan Indonesia. Di mereka lah kita melihat masa depan itu. Maka kalau ditanya siapa futurolog yang paling akurat, jawabnya guru-guru yang ada di luar kelas. Karena mereka lah orang-orang yang melihat masa depan lebih awal daripada kita semua. Kalau ruang kelasnya isinya orang anak-anak tidak jujur, besok juga isinya tidak jujur. Kalau di dalam kelasnya anak-anak yang jujur, anak-anak yang berakhlak baik, anak-anak yang kerja keras, kerja tuntas, insya Allah besok juga akan begitu. Mereka adalah masa depan kita. Mudah-mudahan silaturahmi ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk silaturahmi. Insya Allah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di dalam menjalankan amanah apapun yang diembankan kepada kita semua.
dan khusus saya mohon doakan bagi kami agar bisa istiqomah amanah di dalam menjalankan tugas apapun yang diembankan. Semoga kita diberikan keringanan, Allah berikan ridhonya, sehingga yang besar sebesar apapun tidak terasa berat, tapi terasa ringan dan bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian barangkali dari kami yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.